satu dunia dibikin merinding. Single perdana Dede April DA7 resmi dirilis dan langsung memecahkan rekor trending nomor 1 di 5 negara sekaligus: Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong. Bule dan pelatih vokal dunia sampai melongo dengar teknik cengkok tingkat dewanya. Belum selesai euforia lagu baru, Indosiar mendadak menjatuhkan bom dengan mengumumkan mega konser tunggal untuk Dede April. Gila banget, tiket VVIP studio langsung ludes dalam 3 menit. Bersama Liana Zahira di Lensa Figur Publik, kita bedah tuntas mahakarya dan fenomena tak terbendung sang ratu dangdut masa depan. Selamat malam pemirsa di seluruh penjuru Nusantara. Kembali bersama saya, Liana Zahira, dalam investigasi terpanas Lensa Figur Publik. Penantian panjang yang menyiksa itu akhirnya terbayar lunas tanpa sisa. Tepat pada tengah malam tadi, mahakarya yang paling ditunggu-tunggu di industri musik tanah air akhirnya resmi diluncurkan. Single perdana dari sang raksasa baru dangdut Indonesia, Dede April, sukses memicu ledakan lalu lintas digital yang tidak masuk akal. Laporan dari berbagai platform streaming musik menyebutkan bahwa peladen atau server mereka sempat mengalami perlambatan ekstrim hingga lumpuh sesaat akibat jutaan klik yang masuk secara bersamaan. Antusiasme brutal ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa publik benar-benar kelaparan akan karya orisinal dari sang jawara. Membedah anatomi dari lagu perdana ini, para kritikus musik dibuat tercengang oleh kegeniusan sang komposer. Lagu ini tidak terjebak pada formula dangdut konvensional yang monoton. Alih-alih, manajemen menyajikan sebuah aransemen dangdut simfoni atau perpaduan antara cengkok Melayu yang kental dengan megahnya iringan orkestra klasik Eropa. Liriknya yang begitu menyayat hati mengenai perjuangan dan doa orang tua, dieksekusi dengan sempurna oleh teknik vokal April yang melengking presisi tanpa fals sedikit pun. Kombinasi mematikan antara instrumen mewah dan penghayatan emosi tingkat tinggi ini sukses menjadi racun musikal yang membuat siapapun pendengarnya merinding dan tanpa sadar meneteskan air mata. Tidak hanya memanjakan telinga, manajemen April juga menyuguhkan sebuah mahakarya visual berskala sinema untuk video klipnya. Kemegahan video musik ini ternyata tidak lepas dari campur tangan perusahaan kosmetik raksasa yang baru saja mengontrak April senilai belasan miliar rupiah usai momen kurban kemarin. Bertindak sebagai sponsor utama, jenama tersebut menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk menyewa sutradara film ternama dan penata busana kelas atas. Dalam video berdurasi 5 menit tersebut, April tampil memukau dengan 3 gaun berbeda yang bertaburkan kristal Swarovski, merepresentasikan transformasinya dari gadis desa menjadi ratu panggung. Ini bukan lagi sekadar video klip dangdut, melainkan sebuah film pendek dengan nilai estetika yang sangat mahal. Ledakan karya ini rupanya tidak hanya mengguncang Ibu Pertiwi. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, algoritma YouTube mencatatkan sebuah rekor yang sangat fenomenal. Video musik Dede April tidak hanya bertengger kokoh di posisi trending nomor 1 Indonesia, tetapi juga sukses menginvasi tangga lagu di negara-negara tetangga. Terpantau, lagu ini masuk ke dalam jajaran 5 besar trending di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, hingga Hong Kong. Dominasi lintas negara ini tentu saja didorong oleh kekuatan barisan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, serta daya tarik vokal April yang memang berkelas internasional. Dede April kini resmi menjadi aset ekspor kebanggaan industri musik Nusantara. Fenomena meluasnya lagu ini hingga ke luar negeri memicu tren baru di kalangan kreator konten global. Puluhan pelatih vokal profesional dari Amerika Serikat, Korea Selatan, hingga Eropa beramai-ramai membuat video reaksi terhadap single perdana April. Apa yang terekam dalam video mereka sungguh membuat kita bangga. Para pakar vokal bule tersebut tampak menganga, membelalakan mata, dan berkali-kali menekan tombol pause karena tidak percaya dengan transisi nada atau head voice yang dieksekusi April dengan sangat mulus. Mereka secara aklamasi menyebut bahwa teknik cengkok dan kontrol napas yang dimiliki oleh gadis belia asal Indonesia ini adalah sebuah talenta langka yang setara dengan diva-diva dunia. Meledaknya single perdana ini secara otomatis mengakhiri segala bentuk perang dingin dan keraguan yang sempat membayangi karir April. Para artis senior yang sebelumnya sempat melontarkan sindiran sinis, kini dilaporkan memilih untuk bungkam 1000 bahasa dan seolah tiarap dari peredaran.
Beberapa pedangdut papan atas bahkan akhirnya menurunkan ego mereka dan ikut memberikan ucapan selamat serta pujian di kolom komentar Instagram April. Pengakuan terbuka dari para senior ini menjadi tanda penyerahan takhta yang sah. Mereka akhirnya menyadari bahwa melawan arus popularitas dan kualitas seorang Dede April saat ini adalah sebuah tindakan bunuh diri secara karir. Tepat ketika publik masih mabuk kepayang oleh indahnya lagu perdana tersebut, stasiun televisi Indosiar melancarkan sebuah serangan kejutan yang sudah dipersiapkan sejak lama. Melalui sebuah tayangan iklan eksklusif di jam tayang utama tadi malam, Indosiar secara resmi mengumumkan perhelatan mega konser tunggal April DA7. Pengumuman mendadak ini langsung memicu histeria massal. Ini adalah pencapaian yang sangat tidak masuk akal, di mana seorang artis pendatang baru yang baru saja merilis satu buah single original langsung dianugerahi sebuah konser tunggal berskala nasional oleh stasiun televisi raksasa. Indosiar mempertaruhkan seluruh reputasinya untuk menobatkan April sebagai wajah baru dangdut Indonesia. Meskipun konser tunggal ini akan disiarkan secara gratis di televisi, pihak Indosiar tetap membuka penjualan tiket terbatas bagi penggemar yang ingin menyaksikan langsung dari kursi VVIP Studio. Apa yang terjadi saat loket digital dibuka sungguh di luar nalar. Sistem tiket melaporkan bahwa ribuan kursi kelas VVIP tersebut ludes terjual sold out hanya dalam waktu kurang dari 3 menit. Banyak penonton berduit dan bahkan kalangan selebritas yang menangis karena gagal mengamankan tiket. Calo tiket dikabarkan merajalela dengan menawarkan harga hingga puluhan kali lipat dari harga asli. Peperangan memperebutkan tiket ini membuktikan bahwa nilai komersial Dede April saat ini berada di level dewa yang tidak tertandingi. Berada di puncak tertinggi rantai makanan industri hiburan dalam waktu yang sangat singkat, tentu menghadirkan tekanan psikologis yang bisa menghancurkan kewarasan. Namun, tim lapangan kami mendapati sebuah fakta menyejukkan dari balik layar. Di sela-sela jadwal promosi yang sangat menyiksa, April terekam kamera asistennya sedang melaksanakan sholat duha di sudut ruang ganti yang sempit. Rutinitas ibadah yang tidak pernah putus, ditambah dengan wejangan dan doa dari kedua orang tuanya yang selalu menemaninya lewat sambungan telepon, adalah jangkar spiritual yang menjaga kaki April tetap membumi. Ia memandang segala rekor dan kemewahan ini semata-mata sebagai titipan Tuhan yang bisa diambil kapan saja, sehingga ia tidak pernah merasa sombong. Sebagai konklusi dari pengawalan sejarah hari ini, kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah legenda yang tidak akan mungkin terulang dalam 1 dekade ke depan. Single perdana yang sukses merajai dunia dan pengumuman konser tunggal yang menggemparkan adalah 2 keping puzzle terakhir yang menyempurnakan lukisan kesuksesan Dede April. Malam konser tunggal nanti dipastikan akan menjadi malam penobatan yang paling sakral. Mari kita siapkan diri untuk menjadi saksi mata jatuhnya air mata kebanggaan di atas panggung kemegahan Indosiar. Saya, reporter investigasi Anda, Liana Zahira, mengakhiri laporan Lensa Figur Publik. Teruslah mendengarkan mahakarya anak bangsa dan sampai jumpa.